Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik dimanapun dan kapanpun ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku melaksanakan perjalanan lagi nih teman-teman dengan menggunakan bus Sinar Jaya dari kota Jakarta menuju ke kota Palembang. Nah, perjalanan kali ini aku mulai dari menuju ke Terminal Pulau Gebang yang ada di Jakarta Timur dengan menggunakan Transjakarta. Gimana sih keseruan perjalananku hari ini? Yuk teman-teman diikuti terus videoku hingga selesai. Baik teman-teman, ini saya menuju ke terminal Pulau Gebang untuk yang antar kota ya. Nah, terus saya hendak untuk menukarkan tiket online saya dengan tiket fisik. Untuk jarak dari Transjakarta menuju ke terminal antar kota itu tidak terlalu jauh. Nanti akan ada lorong dan beberapa penunjuk jalan. Nanti kalian langsung ada di bagian loket-loket yang ada di terminal Pulau Gebang. Begitu teman-teman. Di Terminal Pulau Gebang ini teman-teman, di lantai 2-nya merupakan tempat loket-loket ya, sedangkan di lantai 1 itu terdapat banyak sekali jajanan-jajanan untuk bisa kalian beli juga. Misalnya kalian ingin beli minum, ingin beli snack-snack, itu di bawah juga ada yang jualan. Untuk fasilitasnya juga cukup lengkap, ada musola, ada toilet, dan juga ada berbagai fasilitas lainnya lah. Nah, untuk lantai 3 dan 4-nya saya juga kurang tahu sih, tapi setahu saya di lantai 4 itu tempat pemberangkatan. Halo teman-teman semuanya, jadi selamat pagi ya. Dan ternyata bus yang saya naiki itu dari Kalideres teman-teman. Mungkin ini sih, salahnya dari saya sih, saya salah baca tiket gitu ya. Jadi ternyata busnya itu dari Kalideres dan sekarang saya ada di Pulau Gebang. Jadi mungkin nanti aku akan naik Transjakarta, mumpung masih jam 3 juga busnya berangkat. Sekarang itu masih jam 9, masih kekejar. Semoga kekejar lah ya, 6 jam masa nggak kekejar. Pokoknya ini pelajaran untuk teman-teman, pokoknya pelajaran banget untuk membaca keberangkatan kalian teman-teman. Untuk membaca keberangkatan kalian biar kalian nggak salah kayak aku yang seharusnya naik dari Kalideres malah datang ke Pulau Gebang. Ya, semoga kejar dan yuk kita ikuti terus perjalananku hari ini. Oh ya, informasi juga teman-teman, kalau misalnya kalian dari Pulau Gebang kan keluar lewat sini ya. Nah, itu kalian bisa naik oplet atau angkot itu arah terminal Pulau Gebang Tebet. Terus ada yang ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Lalu juga ada yang ke Terminal Senen, Terminal Kampung Melayu, dan seterusnya. Dan di sebelah sana itu menuju ke Terminal Transjakarta ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah lagi seperti aku. Yuk kita ikuti dan perjalanan kita
ke Terminal Kalideres itu 51 km dari sini teman-teman. Yuk kita cepet-cepet biar tidak ketinggalan bus. Jadi teman-teman, tadi aku diinformasiin juga kalau sebenarnya memang untuk keberangkatan Jakarta Palembang itu Sinar Jaya juga ada yang dari Pulau Gebang. Tapi untuk keberangkatan yang dari Pulau Gebang ini itu tidak masuk Terminal Kalideres begitu. Jadi akhirnya saya juga tidak bisa. Tadi juga udah menghubungi apakah saya bisa naik dari sini, walaupun salah. Jawabannya tidak bisa karena busnya itu tidak masuk Terminal Pulau Gebang yang untuk dari Kalideres, dan begitu juga sebaliknya. Yang masuk di Kalideres itu tidak masuk Pulau Gebang. Akhirnya tidak sinkron kan kursinya. Akhirnya saya harus ke Kalideres. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, akhirnya saya sudah tiba di halte busway Kampung Melayu. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan naik busway lagi ya. Dari sini menuju ke Harmoni teman-teman. Baik teman-teman, dari sini dari Kampung Melayu saya akan naik lagi busway menuju Harmoni. Nanti di Central Busway Harmoni saya akan melanjutkan lagi menuju Kalideres. Jadi 3 kali naik busway. Pulau Gebang Kampung Melayu Harmoni, dan Harmoni menuju ke Kalideres. Semoga waktunya cukup ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Oke teman-teman, saya sekarang udah ada di halte Grogol 2 dan saya akan naik bus lagi untuk menuju ke Kalideres gitu ya. Tetap menggunakan busway dan tiketnya tetap 3.500. Jadi dari Pulau Gebang hingga Kalideres itu tetap 3.500 teman-teman. Murah kan? Ya murah banget, tapi ada plus minusnya, nanti akan aku jelaskan di belakang gitu teman-teman ya. Sekarang kita jalan teman-teman menuju ke JPO. Jadi untuk tempat turun dari Grogol yang tadi saya turuni ya, maksudnya dari bis ke arah bis yang ke arah Kalideres itu tuh beda halte teman-teman. Dan dia harus melewati JPO seperti ini. Kalau tadi
arah Grogol dari sana menuju ke arah Pluit, teman-teman. Jadi bus tadi itu melanjutkan perjalanannya ke arah Pluit, ke arah sana. Sedangkan saya Kalideres itu berbeda arah. Jadi saya harus melewati JPO ini untuk bisa ke halte yang sesuai. Begitu, teman-teman. Ya, kalau misalnya dibilang 3.500 sangat murah, teman-teman. Untuk perjalanan kita kali ini dari Pulau Gebang menuju ke Kalideres itu senilai 3.500. Itu cukup murah, tidak ada tambahan biaya sama sekali. Tapi kekurangannya adalah ya kalian harus mau untuk ngetrip jalan sana jalan sini serta tidak langsung menuju Kalideres. Kalian harus ke Grogol dulu, ke Kampung Melayu dulu, begitu, teman-teman. Dan kurang lebih waktu yang dihabiskan itu ya sampai sejauh ini sudah 2 jam menuju 2 jam setengah, teman-teman. Ya, kita nikmati saja ya untuk perjalanan kali ini. Waktu masih banyak juga. Kira-kira masih ada waktu 3 jam lagi kok, teman-teman, menuju bus saya. Jadi saya juga nyantai sekalian menikmati kota Jakarta, begitu, teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin naik ojek online itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian naik ojek online itu kira-kira harga yang harus ditebus itu segini, teman-teman. Ada di bawah. Nanti aku cekin dan akan aku cantumkan. Itu dari Pulau Gebang menuju ke Kalideres. Jadi memang naik TJ ini atau Transjakarta itu sangat menghemat. Tapi harus ada beberapa hal yang harus dikorbankan, misalnya seperti waktu dan juga tenaga kalian. Tapi kalau kalian niatnya asik-asikan, itu akan asik kok. Seperti lihat ini, ada jembatan, ada jalanan gitu ya. Sangat asik. Tapi harus diperhitungkan waktunya. Ini agak benges sih. Begitu, teman-teman. Jadi kalian juga bisa mendapatkan informasi mengenai koridornya itu dari papan-papan yang ada di atasnya, teman-teman. Dan biasanya kalau misalnya kalian di halte transit ataupun tidak, itu tuh ada tulisannya ini pintu untuk ke arah mana. Misalnya ini ke arah Kalideres, lalu di sebelah sana itu menuju arah Lebak Bulus, di arah sana itu menuju arah Harmoni. Jadi kalian jangan perlu ragu, dan juga kalau misalnya kalian kebingungan, kalian jangan ragu juga untuk bertanya kepada petugas yang berbaju biru gitu ya. Jadi petugas Transjakarta yang siap membantu kalian kapanpun dibutuhkan. Jadi kalian tidak akan maksudku kalian akan meminimalisir untuk tersesat ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya kalau ragu. Ini saya sudah naik di bus yang ke arah Kalideres, teman-teman. Dan kalau misalnya kursinya itu penuh, kalian bisa bergelantungan atau berpegangan di sana. Dan di sini juga ada apar juga, pokoknya lengkap deh untuk keamanannya. Dan yang perlu diperhatikan adalah kursi berwarna hijau ini adalah kursi untuk umum, sedangkan untuk merah ini prioritas ya, teman-teman.
Oke teman-teman, akhirnya saya sudah tiba di Terminal Kalideres. Kurang lebih perjalanan dari Pulau Gebang ke Terminal Kalideres ini itu memakan waktu 2 jam hingga 2,5 jam ya teman-teman. Dengan biaya Rp3.500 begitu teman-teman. Jadi cukup murah, tapi memang harus ada waktu yang dikorbankan dan juga tenaga. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin aku akan ke sana keluar dulu. Habis itu menuju ke loketnya Sinar Jaya untuk menukarkan tiket. Lalu kita makan-makan sih di ujung sana, mencari-cari makan atau cari-cari musola juga kalau udah masuk zuhur. Oke teman-teman, ikutin terus perjalananku. Oke teman-teman, kira-kira begini untuk situasi di Terminal Kalideres. Tadi untuk Transjakartanya yang sana ya, yang ada Transjakartanya. Lalu di sini ada bus-bus yang sedang terparkir dan di sini ada Sinar Jaya teman-teman. Ini Sinar Jaya. Tadi kalau nggak salah itu jurusan Bobotsari. Yang ini, yang sebelah sana itu ke arah Wonosobo nggak salah. Nah di tengah-tengahnya ada Arimbi dari Kalideres menuju ke Sukabumi, begitu teman-teman. Untuk penukaran tiket sendiri, untuk penukaran tiketnya itu tidak di sini ya teman-teman. Ini hanya parkirannya saja. Untuk penukaran tiketnya ada di sebelah sana. Jadi ini di balik-balik bus ini itu ada Bank DKI. Nanti di dekat Bank DKI itu ada kumpulan loket-loket. Nah, itu kalian bisa menukarkan tiket kalian di sana. Baik itu kalian beli di Redbus, di Traveloka, ataupun di aplikasinya Sinar Jaya kalau memang ada. Begitu teman-teman. Jadi kita coba jalan ke arah loket ya untuk menukarkan tiket. Aku juga nggak tahu apakah itu mendapatkan lekres atau mendapatkan makan. Jadi mari kita lihat, nanti baru kita buktikan apakah mendapatkan lekres dan makan atau tidak. Begitu teman-teman. Juga ada beberapa kumpulan bus-bus arah Madiun, arah Solo. Terus di sini ada Garuda Mas teman-teman. Ini arah mana ya? Tapi tulisan sih Patas ya. Baik teman-teman, untuk pembelian atau loket tiket di Terminal Kalideres ini itu ada di sebelah sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian masuk, pintu masuknya di sebelah sana, yang mobil masuk putih itu, naik mobil ngeng. Terus lalu untuk loketnya di sebelah sini itu ada Muji Jaya, ada Damri, ada Family Raya, ada Adi Prima, Sembodo, dan lain-lainnya. Nah, namun untuk Sinar Jaya itu berbeda teman-teman. Dia ada di dalam sana. Jadi kalian masuk ke dalam sana, melingkar. Jadi untuk loketnya di dalam sana ya. Untuk Sinar Jaya. Jadi Sinar Jaya tersendiri di belakang sana. Begitu patokannya Bank DKI ini teman-teman. Kalau Sinar Jaya di belakang Bank DKI. Kalau loket-loket lain itu ada di sampingnya Bank DKI. Ya, di tulisannya ruang tunggu penumpang. Begitu teman-teman. Nah, di sebelah sini itu ada MPM jurusan Padang. Ini lagi mengangkut penumpang. Dan sebentar lagi akan diberangkatkan dari Terminal Kalideres menuju ke Padang. Begitu teman-teman. Ini ada bodi Laksana ya, dari Laksana dan SR2. Ya, ini SR2 new. Ya, ini new SR2 HDR. Keren banget, teman-teman. Ini ada Karunia Bakti, teman-teman. Dengan bodi Laksana juga ya. Laksana Turista ini. Ini Karunia Bakti dari Garut Kalideres. Di belakangnya ada Hiba Prima Sukabumi Kalideres. Jadi untuk Jawa Baratan kayaknya masuk di jam-jam segini ya, jam-jam 12, jam-jam setengah 1. Yang dari Jawa Baratan kayak Sukabumi, Garut, Tasik kayaknya masuknya sekarang. Begitu teman-teman. Discovery. Ini teman-teman dari Tasik masuk di Terminal Kalideres. Ini ada Sinar Jaya dari Lampung.
Baik teman-teman, ini adalah tiket saya Sinar Jaya dari Kalideres menuju Palembang. Duduk di kursi nomor 2, jam keberangkatan 13.45. Tapi tadi mendapatkan informasi dari loket bahwasannya akan telat hingga pukul 5. Wow, cukup lama juga untuk telatnya, kira-kira 4 jaman. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti kita lihat. Kalau dari sini sih tulisannya eksekutif toilet, tapi nggag ada tulisan leg rest-nya, sama tidak ada kupon makan. Tapi nggak tahu sih apakah nanti dapat makan atau enggak, begitu teman-teman. Ya kalau dari saya pribadi tidak apa-apa, terlambat 4 jam itu tidak apa-apa, sebuah pengalaman. Yang penting kita semua selamat dan semua orang diberikan keselamatan, keberkahan, dan dapat bertemu dengan keluarga tentunya. Ya kita nikmati. Intinya sih yang penting bisa selamat, sentosa, dan sehat tanpa kekurangan sedikit pun teman-teman. Begitu. Informasi tambahan teman-teman, kalau kalian kelaparan di Terminal Kalideres ini tidak perlu ragu juga, karena di sini ada berbagai jualan makanan ya, mulai dari mie ayam, ada warung nasi, ada mie bakso, ada soto, pokoknya ada semua di sini. Jadi kalian bisa cek-cek untuk di sisi dekat pintu masuk. Di sini ada pusat jajanan kuliner atau ya Pujasera lah, gitu teman-teman. Jadi kalian tidak perlu ragu, kalau misal kalian lapar tinggal makan aja, begitu. Karena saya cukup lapar teman-teman, akhirnya saya memesan 1 mangkuk mie ayam. Ya, mie beserta ayam, mie ayam ya. Lalu ada saus, sambal yang sudah disediakan semua, dan tadi untuk harganya itu kurang lebih 25.000 teman-teman. Nah, tapi ibunya tadi juga udah bilang untuk harganya, jadi biar nggak kaget kalian harus bertanya ya. Masuk Garuda Mas teman-teman, dengan Osor 0500R Mercedes-Benz. Oke, untuk di Terminal Kalideres teman-teman, untuk yang ada di sini itu adalah bus-bus dengan jurusan Sumatera ya, seperti Lampung, Bengkulu, Pagar Alam, Jambi, Padang gitu ya. Ini juga ada tulisannya juga di sini. Nah, kalau misalnya kalian mau di selain Sumatera, itu ada di sebelah-sebelahnya lagi. Nanti juga ada palang kayak gini ya teman-teman. Bisa lihat tuh ada lajur jurusan Cilacap, Pacitan, atau daerah-daerah lainnya. Itu seperti yang tanda hijau yang sebelah sana itu yang kecil, itu ke arah Jogja, arah Cilacap, Wonogiri, begitu teman-teman. Jadi setiap jurusan bus itu beda-beda untuk lajurnya ya. Jangan sampai kalian salah. Nah teman-teman, untuk jurusan-jurusan seperti Lampung, Bengkulu, terus juga daerah-daerah sekitaran Sumatera Selatan, misalnya seperti Muara II gitu, mereka itu lebih memilih dengan bus-bus kecil atau bus-bus sedang ketimbang bus-bus besar ya. Dikarenakan emang jalurnya yang naik turun, sehingga lebih cocok menggunakan bus-bus sedang ketimbang bus-bus besar. Dan jalurnya juga nggak selebar jalur-jalur yang ada di Jawa teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dari lintasan yang PO tersebut lewati. Begitu teman-teman.
Ini bus Garuda Mas yang tadi lewat di depan kita teman-teman. Dan dia memasukkan motor di dalam bagasinya. Jadi emang untuk SR3 XHD Prime ini sudah bisa untuk memasukkan motor di bagasinya ya teman-teman. Ini juga kalau nggak salah ini baru deh ininya, apa namanya, modelnya. Keren banget ya. Bolehlah kapan-kapan nanti kita coba juga untuk Garuda Bus yang ini, atau PO-PO lain yang memiliki SR3 XHD Prime. Nah teman-teman, di sini ada Adi Prima Jakarta Palembang. Mungkin seharusnya saya bisa mencoba bus ini ya, tapi karena saya sudah beli tiket Sinar Jaya juga ya, so-so lah, nanti kita coba di lain kesempatan. Semoga bisa ada kesempatan untuk mencoba Adi Prima dari Palembang ke Jakarta ya. Aku juga belum beli tiket sih untuk pulang, tapi seadanya aja karena juga musimnya lagi musim padat banget teman-teman. Tuh, ada Sinar Jaya di sana, itu baru masuk. Kurang tahu sih itu dari mana karena nggak kebaca juga dari sini. Kayaknya sih dari Jogja ya, kalau nggak salah. Terus ada juga bus-bus kecil ini dari Kresek dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, aku tuh penasaran banget sih untuk bisa naik bus Sapu Jagat dari manapun itu, kemanapun itu. Menurut kalian, apakah aku harus mencoba bus Sapu Jagat? Boleh nih untuk di kolom komentar. Kalau misalnya nanti banyak yang minta, aku akan coba untuk bus-bus Sapu Jagat yang ada di Pulau Jawa. Gimana nih? Oke nggak? Baik teman-teman, akhirnya perjalanan saya pun belum dimulai. Tapi karena banyak banget momen yang sangat keren menurut saya, jadi akhirnya saya jadikan beberapa part. Dan akhirnya untuk video part pertama ini sampai di sini dulu. Dan terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang sudah menonton. Ditunggu untuk partku selanjutnya mengenai perjalananku dengan Sinar Jaya. Keseruan apa lagi sih yang akan kita dapatkan? Yuk disimak terus teman-teman. Terima kasih, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bye-bye.